Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Terapin Tekno. Kadang Poco jadi yang pertama, kadang Xiaomi jadi yang pertama. Mungkin kata-kata ini cocok untuk mempresentasikan smartphone yang bakal kita review, yaitu Poco C75. Lo tau gak sih kalau misalnya HP ini spesifikasinya mirip banget kayak si Redmi 14C yang sebelumnya sempat kita review. Bahkan kalau dari segi desain, perbedaan keduanya itu mirip banget teman-teman. Bahan kameranya juga kelihatan sama, ukuran smartphone-nya juga besar ya teman-teman. Bobotnya apalagi nih, dari frame-nya juga udah mengotak, pastinya sama persis kayak di seri sebelumnya. Cuman kalau perhatikan dari segi desain, yang dimana si Redmi 14C ini punya tampilan yang lebih kalem, nggak banyak aksen kayak misalkan si Poco C75 ini. Tapi kalau kita perhatikan sedikit lagi detail kecil perbedaan antara Redmi 14C dan Poco C75 bagian belakangnya. Di sini untuk Redmi 14C agak sedikit glossy dan Poco C75 di sini doff gitu teman-teman. Cuman gue yakin orang awam pastinya bakalan mengira kalau misalnya kedua smartphone ini adalah smartphone yang sama, cuman beda warna aja. Tapi di sini ada perbedaan lagi, yang dimana Poco C75 kalau misalnya lo beli dia nggak bakalan dapat case. Artinya lo harus pakai casing ataupun silikon dari third party. Tapi kalau misalkan Redmi 14C sih dapat case ya teman-teman. Dari sini gue berasumsi mungkin aja kalau misalkan nggak pakein silikon, harganya tuh bakalan jauh lebih murah si Poco C75. Tapi kalau misalnya harganya tetap sama kayak Redmi 14C, Poco bener-bener kebangetan. Cukup perhitungan sekarang ya. Base spec SoC-nya itu sama, yaitu pakai G81 Ultra teman-teman. Dan kita udah coba untuk SoC ini, hasilnya itu nggak jauh-jauh seperti smartphone yang menggunakan SoC ini. Bahkan pas waktu gue compare dengan Redmi 14C, hasilnya itu sama. Selama kita running Antutu 5 kali berturut-turut, skor tetap di angka 250 sampai 260 ribuan ya teman-teman. Nah, skor tertingginya keduanya itu dapat di angka 260 ribuan, tapi di sini Poco cenderung lebih tinggi karena dapat di angka 264 ribuan teman-teman. Ketimbang si Redmi 14C yang cuma dapat di angka 260 ribuan aja. Tapi yang menurut gua skornya lagi-lagi udah tinggi ya. Nah, terus juga kita running di Geekbench 6 buat single core dan multi core, skornya lagi-lagi mirip banget teman-teman. Di 3D Mark Benchmark juga demikian nih ya. Di sini skornya dapat di angka 600-an. Pas waktu kita stress test pun juga demikian. Stability-nya itu dapat di angka 98%, keduanya lebih irit di Poco, sementara untuk temperatur lebih panas di Poco. Jadi agak sedikit perbedaan ini kedua ini ya teman-teman. Jadi memang ada sedikit perbedaan buat kedua temperatur dan juga pengurangan baterai. Lalu di CPU throttling juga kita tes. Di sini kita coba 3 skenario seperti biasa teman-teman, dan hasilnya sama, bener-bener sama. Dari mulai segi grafik mirip-mirip, ada segi dropnya, bahkan dari segi temperaturnya pun juga bedanya tipis banget nih. Tapi yang gue rasakan di sini si Poco C75 buat temperaturnya lebih adem ketimbang si Redmi 14C. Cuman baik lagi ya, kadang-kadang Redmi 14C lebih adem, kadang-kadang juga Poco C75 lebih adem. Ya memang bener-bener susah buat diprediksikan kedua HP ini teman-teman, karena memang speknya ya mirip-mirip gitu. Nah, terus juga buat gaming test kita udah coba seperti game Mobile Legends di Poco C75, settingannya high ya teman-teman, dan buat FPS dapat di angka 50 sampai 60. Dan pas waktu kita compare dengan Redmi 14C, ya demikian hasilnya tetap sama teman-teman. Cuman bedanya di Poco C75 di sini temperaturnya agak sedikit lebih adem. Begitu juga dengan Redmi 14C pun juga demikian ya, kadang-kadang lebih adem di suhu bagian depan ataupun bagian belakang. Buat game Free Fire pun juga demikian. Di sini kita coba settingan rata kanan dan FPS dapat di angka 40 sampai 60 FPS ya teman-teman. Dan untuk temperaturnya sendiri di sini Redmi 14C lebih adem pas waktu kita push buat main game Free Fire. Baterai tapi lebih irit di Poco C75. Nah, buat game PUBG Mobile settingannya yaitu Smooth Ultra dan FPS dapat di angka 30 sampai 40 ya kedua smartphone ini. Lalu untuk masa temperaturnya lebih adem di Redmi 14C. Jadi untuk masalah ngegame si Redmi 14C lebih adem ya teman-teman, tapi untuk ngejalanin benchmark Poco C75 lebih adem. Ya memang plus minus lah kedua smartphone ini, tapi pada intinya kedua smartphone ini sama-sama ngebut buat diajak ngegame buat di kelasan smartphone sejutaan dan udah rekomen. Jadi untuk kesimpulannya, performance Poco C75 dan Redmi 14C bener-bener mirip. Walaupun ada beberapa game yang FPS-nya beda nih teman-teman, tapi perbedaannya itu nggak terlalu jauh. Dari segi temperatur juga demikian, keduanya sangat amat bersaing. Ademnya juga sama-sama adem, walaupun memang kalau kalian perhatikan lagi beberapa game kayak PUBG Mobile, Free Fire, temperatur di Poco C75 itu lebih panas sedikit 1,5 derajat Celcius, dan Redmi 14C lebih adem sedikit. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita main juga pas waktu kita tes lagi, Redmi 14C kadang lebih panas atau enggak Poco C75 lebih panas gitu ya. Tapi overall kedua
smartphone ini sama-sama persis ya. Baik lagi ini sebagai opsi aja nih buat kalian pengen tim Poco ataupun tim Redmi, coba tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita beralih ke bagian layar aja, yang dimana layarnya itu sama-sama persis kedua smartphone yang satu ini, yang dimana untuk ukurannya besar buat smartphone 1 jutaan ya teman-teman. Tapi yang gak gue suka di sini Redmi 14C dan juga Poco C75, desain layarnya masih menggunakan desain water drop display. Kalau kita bandingkan dengan sejutaan lain yang udah pakai pansol, ya jelas desain lebih estetik yang udah menggunakan pansol ketimbang desain layar yang pakai water drop display. Tapi lagi-lagi ada plus minus lah ya. Kalau misalnya kita pilih smartphone jutaan, jangan berekspektasi lebih. Di sini yang ngejual dari Redmi 14C dan juga Poco C75 yaitu masalah sizing alias ukuran layar yang dimana jauh lebih besar. Jadi penggunaan daily bakalan lebih PW nih. Tapi yang paling gue suka untuk ukuran layar besar kayak gini yaitu pas waktu kita pakai untuk Maps, yang dimana Maps-nya ini bener-bener enak kalau kita lihat dengan ukuran layar yang bener-bener oke di angka 6,8 inch. Terus juga untuk masalah sinyal GPS-nya juga kuat banget ya. Pas waktu kita ngikutin navigasi dari si Redmi 14C ataupun Poco C75, kedua smartphone ini gue nggak ngeluh sama sekali. Padahal yang gue tahu kalau misalnya smartphone di under 2 jutaan rata-rata untuk GPS-nya itu delay. Pas waktu kita ngikutin navigasi udah disuruh belok tapi navigasinya masih lurus, itu sih yang bete, bisa tersesat karena Google Maps tuh. Tapi si Redmi 14C dan Poco C75 itu gak ngalamin hal delay buat masalah Google Maps teman-teman. Udah approve lah menurut gua. Lalu terkait baterai, keduanya ini punya kapasitas baterai 5160 mAh, fast chargingnya udah 18 watt. Untuk masalah screen on time sendiri sih bisa gue bilang memang lebih irit sedikit, walaupun memang gak irit-irit banget. Kapasitas segini sih ya standar. Screen on time-nya bisa dapat di angka 7-8 jam untuk penggunaan sosmed ataupun entertain kayak misalnya nonton film ataupun nonton YouTube juga. Nah, untuk penggunaan gaming tipis-tipis juga masih bisa kok. Baterainya bisa bertahan seharian masih oke dan juga masih bertahan lama. Tapi memang fast chargingnya aja yang cuma 18 watt. Jadi kan harus nunggu waktu ekstra lama teman-teman. Dalam sektor kamera Poco C75 kita juga nggak bisa berekspektasi banyak teman-teman ya, karena memang ini buat smartphone jutaan. Buat masalah kameranya kalian bisa sesuaikan lah dengan ekspektasi kalian. Nih kalian bisa lihat beberapa hasil foto yang kita ambil dengan Poco C75. Lagi-lagi punya hasil yang udah cukup lumayan bagus ya menurut gue buat smartphone jutaan. Dari segi warna memang terlalu cukup maksain, di sini di enhance sama fitur si smartphone-nya. Tapi kalau ngomongin detail ya cukup lumayan oke lah si Poco C75. Dan pas waktu gue compare dengan Redmi 14C hasilnya mirip-mirip ya teman-teman, nggak jauh beda. Jadi memang literally sama teman-teman. Kalau dalam kondisi indoor perekaman dari Poco C75 kurang lebih seperti ini, hasilnya udah bagus, kualitas audionya bisa kalian lihat sendiri aja ya. Tapi dengan catatan ini kita record dalam kondisi cahaya yang mumpuni nih, jadi hasilnya bisa kalian lihat sendiri aja. Dan kalau misalnya tidak dalam kondisi cahaya yang mumpuni ya hasilnya bakalan dibully noise ya teman-teman ya. Tapi ya noise-nya tidak separah yang kita bayangkan. Ini pencahayaan yang masih sedikit normal lah. Oke, kita lagi ada di pinggiran jalan Bekasi nih teman-teman ya, di daerah rumah gua. Nah, ini hasil perekaman dari Poco C75. Resolusinya Full HD 30 fps dan hasilnya seperti ini. Ya tidak stabil jelas ya pastinya ya, tapi yang harus kalian perhatikan yaitu kualitas audionya nih teman-teman ya. Audionya robotik atau enggak mungkin bisa kalian dengar sendiri aja ya. Ini kita lagi ada di kebisingan juga ya, di pinggir jalan. Waduh ada bis. Ya kurang lebih seperti inilah ya. Kesimpulannya, mending Poco C75 ataupun Redmi 14C, atau mending yang lain aja bang sekalian. Sebenarnya untuk jawabannya ini tergantung ke selera kalian aja. Mungkin adanya Poco C75 sebagai opsi buat kalian yang mempertimbangkan buat beli Redmi 14C. Apalagi gue berharap Poco C75 harganya jauh lebih murah ketimbang 14C. Ya walaupun memang kalau lebih murah pun juga mentok-mentok 200.000 lah lebih murah, tapi itu kan ngebantu banget gitu loh ya. Apalagi kita tahu sendiri kalau misalnya Poco udah ngeluarin smartphone harganya pasti jauh lebih murah ketimbang kakaknya. Ya cuman memang minusnya kita nggak mendapatkan silikon di dalam paket pembeliannya, dan juga kalian nggak bisa experience Poco C75 di Xiaomi Store ya teman-teman, karena di Xiaomi Store itu cuma ada Redmi 14C aja dan Poco cuma ada di online store, jadi kalian harus beli langsung ke online store-nya. Kalau misalnya kalian pengen ekspor, mendingan kalian coba ke Xiaomi Store dan cobain Redmi 14C karena feelnya itu mirip-mirip. Paling beda belakangnya aja, yang dimana Redmi 14C itu glossy
jadi mirip kayak glass ya, karena memang ini udah solid dan bisa dibilang glass juga ya untuk bahan materialnya. Tapi Poco C75 ini punya tekstur yang doff, jadi gak gampang diambil sidik jari. Intinya kedua smartphone ini sama-sama persis teman-teman. Ya kalau ditanya rebranding atau enggak, ya jawabannya kalian udah tau lah harusnya ini rebranding atau bukan. Jadi mungkin cukup saja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan ataupun pengen beli smartphone ini, langsung klik aja link yang ada di deskripsi atau langsung ke kliknya di sini, karena di sini ada shop ya teman-teman, dan itu langsung direct ke Shopee, bisa kalian langsung check out aja. Pengen nanya-nanya secara privat boleh banget langsung DM di Instagram kita di @sardapintekno. Pengen join ke komunitas kita juga boleh, komunitas Telegram ada, klik link yang ada di deskripsi, linknya ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time.